Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Mahdawani Ingratubun, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Institut Agama Islam Negeri Ambon dengan nomor induk mahasiswa 817266000050. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yakni SMP Negeri 11 Tual, kelas 9, materi Akikah dalam ajaran Islam, menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Mohon maaf jika ada kekurangan dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Sehat. Bahagia. Oke, menyenangkan. Terima kasih, berarti semoga kalian tetap senang mengikuti materi ini dari awal hingga akhir ya. Ya, selanjutnya anak-anak sebagai insan yang beriman, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Jika berdoa, guru-guru teman-teman sebelum kita belajar maka kita berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan kembali. Selanjutnya anak-anak, Ibu mengecek kehadiran ketua kelas bagaimana? Oke, luar biasa. Kehadiran seperti ini tolong dipertahankan ya, biar perlu ditingkatkan. Ya, selanjutnya anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada pembahasan materi, Ibu mengingatkan kita kembali ke keyakinan kelas. Masih ingat kita punya keyakinan kelas yang kita buat pada awal pertemuan? Tujuan Ibu ingatkan untuk kita semua tetap mengikuti aturan sebuah keyakinan kelas ini sehingga proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan yang kita inginkan atau berjalan dengan lancar ya. Ya, keyakinan kelas kita Ibu ingatkan kembali. Yang pertama yaitu mengawali pembelajaran dengan berdoa, terus belajar dengan kondisi yang bersih dan nyaman. Tadi kita sudah berdoa bagaimana kondisi kelas sesuai pengamatan Ibu juga. Dia bersih, rasa nyaman ke tidak nih kelas ini? Oh, ya. Selanjutnya disiplin waktu dan pakaian, Ibu lihat juga sesuai pengamatan pakaian dipakai rapi dan bersih. Terus selama proses belajar mengajar dilarang makan dan minum. Jika ditemukan konsekuensinya kalian terima sendiri. Bisa? Nah, kalaupun ini dengan izin Ibu Guru ya. Atau teman-teman yang lain, karena ini menjadi sebuah keyakinan kelas ini kan kita punya kesepakatan bersama, tak? Ya, jadi harus ditanyakan lagi kepada teman-teman yang lain. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan. Setiap tugas yang diberikan itu kita harus, anak-anak harus kerjakan. Karena ini menjadi sebuah keyakinan kelas, baik di dalam proses maupun sebentar di luar proses. Berbicara jika berhubungan dengan proses belajar mengajar dengan izin Ibu Guru. Oke. Bisa dipahami itu tentang keyakinan kelas. Sebelum Ibu sampaikan materi apa yang kita akan bahas,
Perhatikan ada pertanyaan dari Ibu. Kira-kira gambar apa saja yang anak-anak lihat di slide? Iya. Iya. Ada orang yang menggunting rambut. Oke, ada bayi, ada kambing sesuai pengamatan anak-anak tadi. Nah, sesuai gambar yang ada, kira-kira gambar ini mengarah atau menggambarkan tentang aktivitas apa nih anak-anak? Tentang aktivitas akikah. Terima kasih Saudara Alia. Untuk itu pembelajaran yang akan kita bahas hari ini atau materi yang kita bahas itu adalah akikah dalam ajaran Islam. Kita lanjut. Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi kita tadi, akikah dalam ajaran Islam, yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan dengan baik pengertian dari akikah, peserta didik mampu menyebutkan atau hikmah-hikmah dari akikah, terus peserta didik mampu menyebutkan dengan baik ketentuan-ketentuan akikah. Selanjutnya, peserta didik mampu menyebutkan dalil nakli tentang aktivitas akikah. Dan terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu membuat sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta didik, yaitu membuat video atau poster, terus mind map dengan PPT yang berisi tentang materi kita yaitu akikah dalam ajaran Islam. Sebelum masuk pada materi inti, kita speaking. Mau speaking kah tidak? Mau. Untuk itu, kira-kira siapa yang bisa pimpin kita untuk speaking? Oh, oke. Silakan. Anissa ya. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita melakukan speaking bersama-sama. Tepuk semangat. Selanjutnya anak-anak akan Ibu putar sebuah video pendek. Anak-anak silakan amati. Kira-kira apa saja yang anak-anak bisa temukan dalam video pendek yang nanti Ibu putar. Oke, atau tampilkan. Ya. Kalau begitu, ada yang bisa bantu Ibu sampaikan apa yang anak-anak bisa tangkap dari video singkat ini? Pelaksanaan apa tadi itu? Iya, itu adalah cara ketika orang melaksanakan akikah. Mungkin bentuknya seperti itu, namun biar lebih jelas kita mendalami materi tentang akikah ini, Ibu akan meminta kalian bersama Ibu kita berdiskusi untuk lebih mendalami tentang materi akikah dalam ajaran Islam. Ibu akan bentuk kalian seperti kelompok-kelompok waktu sudah pernah kita bentuk sebelumnya. Masih ingat? Kelompok visual, kinestetik, dan auditori. Untuk itu, masih ingat teman-teman kelompoknya? Untuk itu Ibu mintakan hitungan ketiga semua duduk sesuai dengan kelompok. 1, 2, 3. Ibu akan bagikan LKPD sudah berisi tentang tugas masing-masing kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Petunjuk penyelesaian tugas juga sudah ada di LKPD, anak-anak bisa lihat. Untuk itu Ibu langsung saja membagikan LKPD untuk kelompok visual. Kelompok visual ya? Ya, Bu. Ya, kelompok visual. Terus kelompok kinestetik dan kelompok auditorik. Ya, selain dari ada petunjuk di situ, Ibu menjelaskan agar lebih jelas apa tugas masing-masing kelompok sesuai gaya belajar masing-masing.
yaitu kelompok auditorik akan mencari data, ya, mencari data tentang pengertian auditorik, pengertian akikah dan ketentuan-ketentuan akikah. Lalu setelah mencari datanya, sumbernya bisa di buku, paket, ataupun internet, ada bawa HP, Bawa bu. punya pulsa, Punya bu. oke. Bisa mengakses, dipersilakan untuk menggunakan HP untuk mengakses informasi terkait tentang tugas tadi, yaitu apa? Pengertian dan ketentuan-ketentuan Ya, pengertian dan ketentuan akikah. Terus setelah itu kalian mengelola datanya masuk ke sebuah video pendek atau poster menggunakan Canva. Isinya apa tadi? Isi pengertian akikah dan ketentuan-ketentuan akikah. Setelah ini nanti kita diskusikannya bersama. Selanjutnya kelompok auditorik, tugas kalian itu adalah kalian mencari dalil nakli tentang akikah. Dalil itu kira-kira katong pelaksanaan akikah nih sebagai orang Islam itu kan lakukan segala sesuatu harus bersumber kepada apa? Al-Quran dan hadis. Nah, pelaksanaan akikah juga kira-kira dalilnya apa? Bisa menjadi referensi kita untuk bisa melaksanakan akikah atau disebut dengan sumber, ya. Untuk itu kalian tugasnya adalah mencari dalil tentang pelaksanaan akikah. Setelah mendapatkan data tentang dalil nakli itu, kalian buat seperti teman-teman yang lain, tapi mereka berbeda. Kalian itu buatnya di PPT, tahu toh PowerPoint. Ya, gunakan apa? Gunakan Canva juga. Silakan kerjakan tugas kelompok masing-masing waktu Ibu berikan. Kalau ada yang masih bingung tentang pencarian data atau mengelola data tadi, bisa bertanya ya. Jangan ragu-ragu bertanya. Langkah pertama dilakukan cari datanya dulu. Sudah ditemukan, dikelola, masukkan ke proyek masing-masing tadi. Kelompok ini melakukan buat PPT, isinya tentang dalil. Yang sana buat misbab yang isinya tentang hikmah akikah, ya. Jadi pertama tuh cari dulu. Bisa buka internet, buka buku paket itu, baca, tingkatkan literasi, pasti temukan. Yang kelompok auditorik buat kalau bisa buat video buat, tapi kalau dengan waktu yang ada bisa bikin juga poster, ya. Jangan diskusi di luar tugas. Topiknya kalau cari dalil, jangan diskusi barang lain, ya. Ingat pada kita punya keyakinan kelas, ya. Kalau yang sudah bisa untuk presentasi, kira-kira yang sudah mana saja nih? Oh, sudah bisa ya? Oke. Untuk itu, kelompok mana nih yang mau duluan presentasi? Ya, baik, sesuai pengamatan Ibu, yang tadi duluan kasih tangan, kelompok auditorik, sudah siap? Ya, oke. Silakan presentasi. Ya. Lalu hal-hal apa yang mereka presentasikan bisa dicatat. Kenapa tadi muncul, ditekan kembali. Oke. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok auditorik
dalil nakli tentang akikah. Kepada saudara Ketua dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Saya akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Saya akan baca dalil tentang akikah. Ya. Ansam muradu min nabi qala kullu ghulamin Murtahun. mun Mur. tahun biaki pati tusbahu an yaumasali wa yutlaku waksa Roh suhu. suhu bayusama. Artinya akan dibacakan oleh saudara moderator. Oke. Seorang anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya, dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah, diriwayatkan dari Samura. Demikian hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oh, ada nih. Terima kasih atas presentasi yang diberikan kepada saya. Di sini saya langsung sedikit bertanya. Apakah ada dalil yang lain selain dalil yang ditampilkan tadi? Ya, terima kasih kepada kelompok kinetik yang sudah memberikan pertanyaannya. Waktu kami mencari data ada dalil nakli tentang akikah di sumber maupun di buku paket maupun di internet, cuma dalil ini yang kami dapat. Mungkin nanti ada buatan dari Bu Guru. Oh iya. Bagaimana? Mau langsung saja atau tunggu semua presentasi baru Ibu boboti? Langsung saja ya? Ya. Jadi Ibu langsung saja memboboti. Kita mulai dulu dari mereka punya ini ya. Hasil presentasi sesuai dengan waktu yang dikasih luar biasa. Walaupun mereka berusaha menampilkan sebuah hadis yang menjadi sumber referensi tentang pelaksanaan akikah. Terima kasih sudah mendapatkan sumbernya. Benar adanya yang namanya kita orang Muslim ini, semua aktivitas yang kita lakukan itu, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan harus kita mencari tahu sumbernya. Kita lakukan ini berdasarkan apa, dalil. Jadi kita semua bersumber kepada Al-Quran. Jadi jangan sampai melakukan sebuah aktivitas tapi kita tidak tahu sumbernya apa, ya. Sejauh yang Ibu pelajari tentang dalil tentang pelaksanaan akikah ini, memang hadis yang sudah disampaikan tadi itu benar adanya, itu menjadi sebuah sumber. Namun untuk dalil yang lain, Ibu langsung membuat pertanyaan tadi. Dalil yang lain itu mungkin nanti memang jangan sampai keterbatasan Ibu dalam mencari belum mendapatkan dalil yang lain. Tapi sejauh ini memang itulah dalil yang bisa kita pakai untuk pelaksanaan akikah. Jangan lupa dalil itu ada dua. Sumber orang Islam melaksanakan sesuatu tuh ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah mungkin untuk akikah ini, hanya hadis yang ditemukan sebagai sumber pelaksanaan akikah. Penampilan PowerPoint-nya menurut kalian sendiri bagaimana teman-teman yang lain? Menarik tidak? Memang luar biasa. Ibu lihat, kita berikan tepuk tangan dulu buat mereka yang sudah mengikuti. Demikian presentasi kami. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Guru dan teman-teman atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok visual. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengertian dan Ketentuan Akikah. Kepada saudara ketua dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
mengikuti diskusi kelompok kami tentang akikah dalam ajaran Islam. Akikah dalam ajaran Islam adalah akikah secara bahasa artinya memutus, melubangi, membela, atau memotong. Akikah secara definisi adalah menyembelih kambing sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak laki-laki maupun perempuan. Akikah merupakan bentuk mendekatkan diri takarub seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan akikah maka si anak dapat terbebas dari ketergantungan dan insya Allah akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. Coba langsung di ketentuan. Ketentuan akikah. Hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba yang sehat, tidak kurus, Bisa dilihat di tidak slide sana. Bisa dilihat di sana supaya jangan kok kesulitan. cacat, serta sudah berumur 1 tahun lebih, sudah pernah berganti gigi. Orang yang diakikahi adalah anak yang baru lahir. Hal ini berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa akikah itu dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Waktu penyembelihan hewan akikah sebaiknya dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Namun, sebagai ulama berpegangan pada pendapat Syaidah Aisyah, Presentasi dari kami saya serahkan kepada ketua Oke. Oke, terima kasih atas ketua. Itu dia hasil dari diskusi kami tadi. Apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Gimana? Ada pertanyaan? Pas ya? Iya benar pas ini. Oke, sudah lah, nanti sebentar Ibu boboti. Lanjut. Oke, terima kasih. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini dulu, tampilkan video secara utuh dulu biasa. Posternya. Kita lihat desain posternya supaya ya oke. Bisa lihat jelas ya? Ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu, mereka punya poster dengan waktu yang diberikan, walaupun isi posternya tadi selesai dalam menyampaikan, nanti Ibu Boti saja karena kita dikejar-kejar waktu. Untuk itu berikan tepuk tangan yang meriah buat mereka kelompok visual yang sudah bisa mendesain sebuah poster yang isinya tentang pengertian dan ketentuan akikah dan hukum. Ya. Jangan duduk dulu, Ibu Boboti langsung. Jadi nanti ini ketentuan sebentar juga akan Ibu putar sebuah video untuk menguatkan kita semua tentang materi ini. Satu saja yang Ibu tambahkan membuat mereka punya presentasi, yaitu adalah hukum. Hukum dalam Islam itu kan ada berapa? Ada 5 toh? Ada wajib, sunnah, makruh, haram, dan halal. Ya, ada 5. Nah, ketong melaksanakan sesuatu, aktivitas itu harus bersumber pada 5 hukum itu. Untuk akikah sendiri, dia tuh sumber hukumnya itu dia jatuhnya menjadi sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Dia menghampiri wajib, tapi dia tidak sama arti dengan wajib, ya. Jangan ketong bolak-balikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nurlia Renwarin dan disebut saya. Perkenalkan, nama saya Kamaria Walwal. Di sini kami akan membahas sedikit tentang hikmat dari akikah. Namun saya persilakan kepada saudara Kiko untuk mempresentasikan hasil yang sudah kami temukan dipakai dengan di internet. Saudara Kiko dipersilakan. Para moderator. Yang kami dapat dari hikmah dari akikah adalah 1. Merupakan upaya mendekatkan diri atau takarub pada Allah Subhanahu wa taala. 2. Merupakan bentuk syukur atas lahirnya anak. 3. Merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir, membebaskan dari ketergadaiannya dan akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya.
4. Memperkuat tali silaturahmi dengan memperkenalkan nasab anak. 5. Mendirikan sunnah para nabi terdahulu diniatkan semata-mata beribadah kepada Allah, memusnahkan sifat tamak dan nafsu. Itu saja presentasi dari kami. Pada pertanyaan dari orang lain, silakan saudara Arif. Bagaimana hikmah akikah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih atas Pertanyaannya. pertanyaan yang diberikan dari kelompok auditorik. Saya langsung saja di jawabannya. Hikmah akikah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saya contohkan dengan salat, berzikir, mengaji, berpuasa. Itu cara mendekatkan diri kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan hikmah akikah. Apakah jawabannya diterima? Luar biasa, coba tepuk tangan dulu nih. Ya. Ya. Pertanyaan dari kelompok lain. Pasti. Betul. Oke, berarti su paham ini ya hikmah ini. Saya presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Ibu belum persilakan kembali. Berdiri dulu di situ. Saya ulangi, Ibu belum persilakan kembali berdiri di situ. Coba semua amati mereka punya hasil proyeknya itu. Kira-kira menurut kalian, sebelum Ibu berpendapat, menurut kalian ada yang bisa berpendapat bukan isinya, tapi hasil proyeknya? Berarti sudah bagus ya, kalian sudah sangat punya kemampuan dalam mengelola Canva ya, menggunakan aplikasi modern. Luar biasa, seperti itu yang Bapak Ibu Guru harapkan ya. Ya, demikian. Tepuk tangan buat mereka kelompok kinestetik dulu. Silakan kembali. Ya baik anak-anak, untuk lebih memperjelas terkait tentang materi akikah dalam ajaran Islam ini dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah kita bahas bersama tadi, mari kita semua menyimak sebuah video pendek. Disimak dengan baik, jangan lupa tulisnya disiapkan sekali. Ini juga adalah merupakan sebuah pembobotan terhadap presentasi-presentasi yang sudah dilakukan 3 kelompok tadi ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan akikah? Menurut bahasa, akikah artinya memutus atau mengubah diri. Kedengaran? Akikah adalah memberi kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Akikah biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran seorang anak. Pada hari itu pula, seorang bayi dicukur rambutnya, lalu ia diberikan nama yang baik. Perhatikan sabda Nabi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An-Samur ta'amin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ulamin mu'tanamun di akhir kali bakum alaku yang wasabi'i wa yukhlatu rasuhu wa yusamma rawahu Ibnu Majah. Arti lengkapnya dari sabda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak itu terjaga dengan akikahnya yang disembelih pada hari itu, cukur rambut kepalanya dan ia diberi nama. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Adapun buku dari pelaksanaan akikah adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan dan sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Berikut ini adalah ketentuan hewan akikah. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing ataupun domba. Hewan untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba akikah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Dan yang kedua, kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti. Lalu bagaimana dengan pembagian daging akikah? Ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini, daging akikah diberikan
istri yang sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya, hadiahkan sebagian daging kepada sahabat-sahabatnya dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Berikut ini adalah hikmah pelaksanaan akikah yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, menghidupkan sunnah. Yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Yang ketiga, ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Yang keempat, dengan ridha Allah SWT, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. Hikmah yang kelima adalah merupakan bentuk takarruf atau pendekatan diri kepada Allah SWT. Sebab itu sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Yang keenam, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Dan yang terakhir, memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Kita masuk yang kedua adalah kurban. Nah, kita coba perhatikan lagi kembali ke ketentuan-ketentuan akikah tadi. Memang benar adanya dalam ajaran Islam itu sangat disunahkan untuk kita melaksanakan setiap ada bayi yang lahir, ya. Ada bayi yang lahir itu harus melaksanakan akikah ketika dia lahir 7 hari. Dia hadir menginjakkan kaki di muka bumi ini, harus kita laksanakan akikah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran seorang bayi. Nah, tapi dia sudah muakad. Nah, Ibu mau tanya dulu sebelum Ibu lanjutkan. Kira-kira kalian kan sendiri lihat sesuai video tadi dengan pembahasan kita di diskusi tadi bahwa harusnya seorang anak itu ketika lahir itu orang tuanya harus melaksanakan akikah. Karena kalau tidak melaksanakan akikah berarti anak tersebut dia masih tergadaikan, ya. Tergadaikan, tahu gadai ke tidak? Nah, berarti orang tua bagaimana? Contoh, kita menggadaikan emas di pengadaian, harus kita mau ambil kembali harus kita tebus, ya. Dengan mengembalikan uang yang sudah kita pinjam di pengadaian, kita kembalikan barang kita. Nah, itu sama juga dengan Allah memberikan kita kepada orang tua, tapi masih tetap menjadi milik Allah. Bagaimana orang tua harus bisa mendapat kita sesuatunya, harus menebus dengan cara melaksanakan akikah. Itu nah, saja. Kira-kira mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pas ya? Berarti sudah paham pengertian, ya? Terus hukumnya tadi apa? Sunnah muakkad, ya. Ketentuan-ketentuannya. Siapa yang bisa sebutkan ada salah satu hikmah? Hikmah apa tadi kalau melaksanakan akikah? Ada yang bisa sebutkan? Ya, merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita sama-sama menyimpulkan materi kita pada kesempatan ini, yaitu akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak baik laki-laki maupun perempuan, ya. Ketentuannya anak laki-laki itu harus 2 ekor kambing yang disembelih. Kalau perempuan 1 ekor saja. Nah, ini seharusnya tadi dibahas habis oleh kelompok visual tentang ketentuan-ketentuan akikah, ya. Namun kalau memang sebentar ada yang masih bingung, masih keliru karena kita terbatas waktu, nanti bisa diskusi dengan Ibu di luar pembelajaran ini. Bisa tak? Ya. Terus hukum dasarnya adalah sunnah muakkad. Tadi dalil yang bisa kita pakai referensi untuk melaksanakan akikah ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang tadi sudah dibacakan oleh kelompok auditori. Nah, hikmah saya ulangi lagi, hikmah dari akikah adalah mendirikan sunnah pada Nabi terdahulu, diniatkan semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan memusnahkan sifat tamak dan nafsu. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita masuk untuk menguji sejauh mana pemahaman anak-anak terkait materi hari ini. Kita masuk pada tes akhir materi, ya, dengan cara anak-anak bisa ada buku tulis, siapkan buku tulisnya. Pertama kalian tulis nama, jangan lupa tulis nama, nanti Ibu tampilkan soalnya, lalu anak-anak
kerjakan, ya. Oke. Sudah? Sangat mudah ya? Ya, sangat mudah bagi yang memperhatikan dan serius mengikuti materi hari ini. Ya, untuk itu dikumpulkan. Selanjutnya, anak-anak sekalian, mari kita refleksi. Adakah ada di antara kalian bisa bersedia untuk refleksi materi kita hari ini? Ada, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Anissa. Wilergun, biasa disapa Anissa. Saya akan merefleksikan tentang akikah dari pelajaran yang sudah Nah, teman-teman. Nah, tadi kami bahas. Pertama, terima kasih Bu guru dan teman-teman sudah memberikan waktu kepada iya, iya. saya. Baik Bu, saya sudah paham semua tentang akikah, pengertian, ketentuan dan lain-lain. Tapi maaf Bu sebelumnya. Saya ingin menambahkan sedikit, kalau bisa pada pertemuan berikutnya belajar lebih spesifik atau familiar agar saya dan teman-teman lebih paham lagi. Terima kasih Bu atas waktunya. Oh, oke. Terima kasih. Tadi sarannya Ibu terima ya. Memang itu yang diharapkan Bapak Ibu guru itu memang maunya begitu. Buat yang namanya proses pembelajaran itu harus anak-anak menyenangkan, mudah memahami, bisa menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, dan memang Bapak Ibu sangat bersyukur ya, memang masukan-masukan seperti ini supaya Ibu lebih mendesain pembelajaran lebih menarik dan bisa diterima oleh anak-anak, kan anak bisa mengikuti dengan senang hati, tidak bosan. Oke, terima kasih Anissa atas refleksinya. Silakan kembali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kesempatan ini, kita ice breaking. Ice breakingnya kali ini Ibu bisa pimpin kah tidak? Bisa. Ya, sama-sama. Tangan ke atas. Allahu Akbar. Tangan ke samping. Subhanallah. Tangan ke depan. Masya Allah. Tangan ke dada. Alhamdulillah. Selanjutnya anak-anak, materi yang akan kita kaji pada minggu berikutnya yaitu tentang kurban dalam ajaran Islam ya. Nah, untuk itu anak-anak bisa pulang mencari referensi lagi terkait tentang kurban sehingga mempermudah kita jika metodenya masih Ibu pakai sama seperti ini kan ketika diskusi anak-anak sudah tidak susah lagi dalam mencari data karena sudah ada punya persiapan dari rumah, lalu tinggal kita mendesain di PPT atau biar perlu video dan bikin poster dan meetmap ya. Ya, untuk itu mari anak-anak sekalian untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Semoga kita tutup dengan doa kafarat majelis. Semoga hari ini aktivitas yang kita lakukan dari tadi hingga akhir ini adalah bentuk kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Jadi akan menjadi catatan di hadapan Allah. Debu menjadi saksi, pakaian yang dipakai juga menjadi saksi. Debu yang kita injak juga akan menjadi saksi, kursi meja. Untuk itu kita tutup karena malaikat berada di sekeliling kita. Mereka akan menjadi saksi juga di akhirat bahwa kita ada melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Untuk itu kita beristighfar 3 kali dan baca doa penutup majelis. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas sudah mengikuti materi dengan baik hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ya, jangan lupa keluar yang rapi.